nga sulit nila mamal ko na. Andi dan do guru waktu na. Sundi ado caranya ulang bejat mang isu guru 100 niya amal ko. Yakini mati manfaat dunia akhirat. Kan kadang-kadang kita sering mencontoh meniru Bani Israel. Wakat persapaan ujung-ujung nak mana yang malu. Ini dah bahat maka wakat mujung persapaan tapi tidak diamalkan. Sama persis seperti Bani Israel. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka akhirnya mereka pun mencari ke seluruh pelosok kota. Berhari-hari mereka mencari sapi yang berwarna kuning, namun mereka tidak menemukannya. Ngaruh senang dia kena mengarang sapi naborsi. Sulit, mereka tidak menemukannya. Dapat mana sedang-sedang tapi tidak warna kuning kan? Gagal, cari lagi. Dapat sapi ternak tapi tidak warna kuning, cari lagi. Ada masalah ini kan warna nomor simon. Yang paling susahnya warna kuning. Sulit dicari sapi warna kuning. Lalu hingga di suatu pelosok kampung ada seorang pemuda yang taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya. Pekerjaan pemuda itu sehari-hari mencari kayu. Apabila kayunya ini dijual, maka hasilnya ia bagi menjadi 3. Sepertiga untuknya, sepertiga untuk ibunya, dan sepertiga untuk disedekahkannya. Masya Allah. Itu bukti baktinya kepada Allah dan baktinya kepada orang tuanya. Seorang pemuda taat beribadah di pelosok-pelosok kampung, isi rangkapan umpamanya. Dan pelosok bentukannya di ujung-ujung di kampungan. Disitulah seorang pemuda itu yang mana satu hari itu ia gunakan untuk beribadah kepada Allah, kemudian taat kepada ibunya, digunakannya waktu itu untuk istirahat, tetapi lebih banyak beribadahnya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menceritakan pemuda ini adalah pemuda yang benar-benar taat, betul-betul alim, dan Allah pun mencintai pemuda itu. Kariduna mencari kayu. Dan anak muda ini mendapat warisan dari almarhum ayahnya, seekor sapi berwarna kuning seperti yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Urubadong warisan ayahnya, sapi nomor sih. Pas cuma medok itu hanya di dalam surat Al-Baqarah persis ndelong urang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada anak muda itu melalui malaikatnya bahwa jangan sampai anak muda itu menjual sapinya kecuali dengan harga sekulit sapi penuh dengan emas. Ulang gadis sapi warisan ayahmu kecuali ada yang menawarnya seharga penuh kulit emas. Kulit sapi penuh emas. Andai kata dibobak ma kulit nai ipaombang ibaini si sere sabahat ni masere sobaru tole gadis min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak boleh so kulit ni sapi nai ipaombang baru ipabaris si sere sampai penuh sere. Itu ilham dari Allah kepada anak muda itu. Lalu kemudian Bani Israel pun menawarnya dengan harga sekian-sekian, namun tidak dilepas oleh anak muda itu. Hingga mereka Bani Israel patungan untuk membeli sapi yang disebutkan Allah persis dengan sapinya anak muda itu. Akhirnya merpatungan kalian dan dia sering alai sudah Bani Israel ini patungan, dan mereka pun membelinya seharga penuh kulit sapi emas. Masya Allah. Anggo musyawarah, anggo ra berjamaah, ana sudi saja. Allah benar dari patungan dahului sujadi tertemu sialan. Ita yang raita patungan, raita saling berbagi,
saling memberi, maka akan mudah semua urusan itu. Akhirnya Bani Israel pun membeli sapi yang dimiliki oleh anak muda yang taat kepada Allah dan bakti kepada ibunya. Kemudian mereka menyembelih sapi itu, dan Allah berkata, katakan kepada mereka wahai Musa untuk mengambil bagian tubuhnya lalu dipukulkan kepada mayat saudagar itu. Buat jolosotik mun bagian badan ni sapion, pukulkan kepada mayat saudagar yang terbunuh tersebut. Ini untuk bikin berkarat kan? Nah, menjadi mayat berhari-hari, menjadi sapion. Akhirnya dipukulkan bagian daripada tubuh sapi itu, dengan izin Allah hidup saudagar yang mati tersebut. Wah, mengulur. Begitu hidup mereka bertanya, siapa yang membunuhmu? Faqala, maka berkata saudagar tersebut, qatalani fulan wa fulan, yang membunuhku adalah si fulan dan si fulan sepupu denganku, masih sepupu tahun ini saudagar. Lalu kemudian famata, ia pun mati kembali, meninggal muslimnya. Mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Bani Israel pun mengetahui jelas siapa pembunuhnya, dan hilanglah permusuhan di antara Bani Israel, hilanglah perselisihan saling menuduh di antara Bani Israel. Maka dinamakanlah surat itu dengan surat Al-Baqarah, sebab ada cerita sapi di dalamnya. Binotu sapayalah Al-Sudu Al-Baqarah walarni surati rubana dung duisi kisah seekor sapi betina, yang maka dinamakanlah surat itu dengan surat Al-Baqarah sebab ada cerita sapi di dalamnya. Binotu sapayalah Al-Sudu Al-Baqarah walarni surati rubana dung duisi kisah seekor sapi betina yang menjadi ayatan li Bani Israel, tanda kekuasaan Allah kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan, rawahu Muslim. Ini ada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, jangan kamu jadikan rumah kamu itu kubur. Ulang baik kamu tempat tinggal namu son kuburan di Nabi. La taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu itu kuburan. Fa innal baital ladzi, sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah, surah Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak akan masuk ke dalam rumah itu syaitan dan hantu-hantu yang mengganggu. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk be was-was dibahas nibai. Indah masuk be namambain marbada antara suami dengan istri dalam rumah nibai. Indah masuk be namambain marbada antara anak dengan orang tua. Hanya masalah ekonomi marbada hilang mai apabila dibacakan di dalam rumah itu surat Al-Baqarah. Ternyata banyaknya persoalan kita, banyaknya permasalahan hidup kita jauh daripada Al-Quran. Salah satunya tidak pernah membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah itu. Mulai dari tempat dia bahasnya nabawi sampai mati dia ngaju nari baca surat Al-Baqarah. Padahal Nabi sudah mengatakan, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah itu, maka setan tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Itu baca sekali cukup, awal akhir. Alif Lam Mim. Itu untuk awal, nah alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Alif Lam Mim. Maka dibacakan surat Al-Baqarah itu ada salah satu benteng agar supaya kita dijauhkan Allah Ta'ala dari gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan
was-was yang ada di dalam hati kita melalui jinnati, melalui was-was daripada jin dan daripada syaitan. Ngatoleh pemasuk syaitan itu bagas niba. Sunjia mengusirna baca Al-Baqarah. Nah, ngatoleh pemasuk syaitan itu tempat tinggal niba. Sundia carana baca surat Al-Baqarah. Nggak mampu setiap hari sekali sapoken baca surat Al-Baqarah atau sebulan sekali baca surat Al-Baqarah. Maka penting kita membaca Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Yang bisa khotam Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmah daripada kisah Al-Baqarah, kisah seekor sapi. Mudahan kita bisa mengamalkan dan membaca surat Al-Baqarah itu setiap hari di dalam rumah kita, sehingga Allah jauhkan godaan-godaan syaitan dan hantu-hantu yang mengganggu di dalam rumah itu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut pembacaan kitab Tajhizul Mayyit. Halaman 35. Halaman 21, lanjutan dari kajian yang sebelumnya, yaitu masalah talqin mayit dewasa laki-laki dan dewasa perempuan. Di mana sebelumnya kita telah mengkaji bahwa talqin itu pertama dinisbahkan kepada ibunya lihurmati Isa alaihi salam, karena menghormati Nabi Isa alaihi salam yang tidak punya bapak. Jadi si tukang yang membaca talqin mesti ya fulan, wahai fulan bin ibunya, nah bukan bin bapaknya. Yang kedua, yang membaca talqin afdolnya duduk di sisi kubur dan orang-orang yang mendengar berdiri. Nah itu afdolnya. Yang ketiga, tidak boleh dinyanyikan ngatolani lugu-luguan membaca talqin di para kuburan. Tegas, harus berisi bacaan jelas dan dimengerti. Nah, itu bacaan talqin. Yang keempat, membacanya dengan jiwa yang tenang. Artinya dengan hati yang ridho, hati yang ikhlas, mengajari si mayit ini di dalam kubur, karena malam pertama bagi mayit adalah malam yang sangat dahsyat, malam yang banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Kesimpulan berikutnya, masalah talqin. Di dalam bacaan talqin ini ada poin-poin yang disebutkan bahwa pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur itu paling sedikitnya 9 pertanyaan. Apabila kita mampu menjawab 9 pertanyaan ini, maka dakhalal jannata bighairi hisab. Kita akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Begitu bangkit dari kubur, langsung dibawa oleh malaikat dengan amal kita yang ikhlas karena Allah, terbang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngai rasuan be marhisab, ngai rasuan be ditimbang amal niba, ngai rasuan be lewat muntitian sirat, karena sudah mampu menjawab 9 pertanyaan dalam kubur. Itu paling sedikitnya pertanyaan dalam kubur yang ada di dalam bacaan talqin di kitab kita ini. Yang pertama, pertanyaan dalam kubur adalah mar rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan. Maka yang menjawab mar rabbuka, siapa Tuhanmu itu adalah ma'rifatullah, pengenalan kita terhadap Allah. Sejauh mana kita mengenal Allah ketika di dunia, maka kita akan mampu menjawab mar rabbuka, siapa Tuhanmu. Tetapi bila di dunia pun kita tidak mengenal Allah, kita tidak mau belajar untuk mengenal Allah, kita lalai dalam pengenalan kepada Allah, maka
maka di kubur pun kita tidak akan tahu siapa Tuhanmu. Maka awaluddin ma'rifatullah, awal mula agama itu adalah mengenal Allah. Itu berdulu dong. Ya, sebelum belajar fikih, sebelum belajar bagaimana tata cara sholat, sebelum belajar bagaimana tata cara berzikir, yang pertama adalah ma'rifatullah. Aima menjawab natungkina siapa Tuhanmu. Pertanyaan yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Onpe jelas, Sayyiduna Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib, iman bintang. Pertanyaan yang ketiga, apa agamamu? Nah, onte perlu. Ya, kalau kita Islam, maka Islamlah yang akan kita katakan pada saat ditanya apa agamamu. Ya. Pertanyaan yang keempat, siapa imammu? Isi dari imam kita. Al-Quran. Imam kita adalah Al-Quran, maka sama dengan kajian yang tadi, jangan kita jauh daripada Al-Quran, karena itu yang menjadi imam ikutan kita. Pertanyaan yang kelima, apa kiblatmu? Kiblat kita adalah Baitullah Ka'batul Mukarramah yang ada di kota Makkah. Yang keenam, apa kewajibanmu? Maka kita jawab, kewajibanku adalah as-shalah, 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 salat. Maka di detik-detik terakhir Nabi dicabut ruhnya, Nabi berpesan as-salata, as-salata, as-salata. Jangan tinggalkan salat. Itu adalah kewajiban kita. Pertanyaan yang ketujuh, siapa saudara-saudaramu? Maka dijawab, wal muslimuna ikhwani. Orang-orang Islam adalah saudara. Ampun ya kuan deh. Maka setiap yang Islam itu adalah saudara dengan kita. Makanya baik kibatu sudaroniba dengan kibatu sudaroniba itu akan menolong lidah ini untuk menjawab pertanyaan yang ketujuh, siapa saudaramu. Pertanyaan yang kedelapan, siapa bapak agamamu? Anda perlu jawab. Bapak agama kita adalah Ibrahim Khalilullah, Nabi Ibrahim kekasihnya Allah. Karena jalur syariat Nabi Muhammad dari Nabi Ibrahim. Yang mula-mula dikhitan Nabi Ibrahim, yang mula-mula bersiwak sikat gigi Nabi Ibrahim. Nah, jadi maka syariat Nabi Ibrahim sama dengan syariat Nabi Muhammad. Yang mula-mula istinja dengan air Nabi Ibrahim, yang mula-mula memakai sandal Nabi Ibrahim. Nah, dulu memakai celana Nabi Ibrahim, yang mula-mula menggunting kumis Nabi Ibrahim. Maka syariat Nabi Ibrahim itu sama dengan yang dibawa oleh Nabi kita. Maka bapak agama kita adalah Ibrahim Khalilullah. Ini jawaban tentunya Ibrahim Khalilullah. Kemudian pertanyaan yang ke-9, ini pertanyaan yang paling sulit di antara 9 pertanyaan itu. Akan didatangkan di dalam kubur kita seorang laki-laki yang tak pernah kita lihat wajahnya. Lalu kemudian Munkar wa Nakir bertanya, ma ilmuka bihadzal rajul? Pertanyaan terakhir, apa pendapatmu tentang laki-laki ini? Nah, itu iman yang menjawab. Nah, apa pendapatmu mengenai laki-laki yang aku datangkan kepadamu, yang ada di hadapanmu? Siapa laki-laki itu? Nah, kita sendiri nanti yang menjawabnya. Itu 9 pertanyaan ada di bacaan talqin. Inilah yang kita peringatkan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kita. Maka sunnah hukumnya membaca talqin di perkuburan untuk menjadikan nur di dalam kuburnya, sekaligus menjadikan kuat ingatannya terhadap Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang selamat dari 9 pertanyaan itu, maka selamatlah ia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan di bab talqin. InsyaAllah yang akan datang bab yang ke-8, sembahyang hadiah bagi si mayit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ala hadhihi wa ila hadratin nabi
Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lillahi lahu al-Fatihah.